Program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan konsumsi listrik terus meningkat selama pandemi COVID-19. Peningkatan konsumsi listrik, khususnya di segmen rumah tangga, terjadi saat banyak perkantoran menerapkan sistem bekerja dari rumah. PLN mencatat penjualan listrik pada Juli 2020 mencapai 20,19 terawatt per hour atau TWH. Angka tersebut lebih tinggi 4,7% dibandingkan realisasi pada Juni 2020 sebesar 19,27 TWH. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan konsumsi listrik pada Juli 2020 merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi COVID-19. Angka tersebut diprediksi terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2020. Pelanggan golongan rumah tangga menjadi penyumbang terbesar konsumsi listrik pada Juli 2020. Kenaikannya sebesar 10% dari 58,82 TWH menjadi 64,74 TWH. Sedangkan konsumsi listrik golongan bisnis, industri, dan sosial justru turun karena pandemi COVID-19. Sedangkan golongan pemerintah naik 0,71% dari semula 4,74 TWH menjadi 4,8 TWH. Konsumsi listrik nasional sebenarnya terus meningkat sejak tahun 2015. Saat itu konsumsi listrik mencapai 910 kWh atau kWh per kapita. Kemudian meningkat menjadi 1084 kWh per kapita pada tahun 2019. Peningkatan tersebut sejalan dengan rasio elektrifikasi yang juga menunjukkan kenaikan. Akses listrik hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan telah mencapai rasio elektrifikasi lebih dari 95%. Kementerian SDM pun memproyeksikan konsumsi listrik nasional tahun ini mencapai 1.142 kWh per kapita. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di episode kali ini Market Review kembali dengan topik yang menarik, pemirsa. 75 tahun PLN lebih dekat dengan pelanggan. Nanti kita akan coba bahas dari berbagai aspek, dari tren permintaan, kemudian juga bagaimana sistem layanan atau kondisi layanan dari PT PLN di tengah pandemi COVID-19. Kemudian juga harapan di peringatan Hari Listrik Nasional di tahun ini. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Bob Saril, yang merupakan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Kita akan langsung sapa saja. Pak Bob, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Devi juga sehat dan semua pendengar pemirsa daripada IDX Channel sehat-sehat semua. Baik, terima kasih Pak Bob sudah meluangkan waktu di IDX Channel. 75 tahun PLN lebih dekat dengan pelanggan. Kita akan coba membahas dari berbagai aspek, Pak Bob. Untuk yang pertama, dari tren permintaan terlebih dahulu, Pak Bob, dari tenaga listrik secara umumnya, dari tahun ke tahun seperti apa, Pak? Perkembangan terakhir. Jadi kalau kita melihat tren pertumbuhan tenaga listrik 5 tahun terakhir ini, memang di atas 2% rata-rata ya Pak. Yang paling tinggi itu tercapai di tahun 2016 sebesar 6,41%, kemudian di tahun 2017 menurun sedikit 3,57%, kemudian naik lagi di tahun 2018 itu 5,14%, dan di tahun turun lagi sedikit di tahun 2019 4,57%. Jadi kalau kita melihat 5 tahun terakhir memang pertumbuhan cukup membanggakan, rata-rata di atas 4%. Bagaimana kondisi terakhir di 2020, Pak? Ya. Kondisi terakhir di 2020, Pak Bob, di tengah pandemi? Nah, kondisi terakhir di 2020 akibat COVID ini, kita melihat sebenarnya di triwulan 1 sudah menunjukkan angka yang cukup bagus sekali, yaitu pertumbuhan di atas 4,67%. Tetapi mulai dari bulan April sampai dengan bulan selanjutnya, itu Juni yang paling rendah itu, paling rendah Mei, kemudian naik ke Juni. Maka penurunan kita cukup signifikan di situ. Tetapi kalau kita lihat year on year-nya pada sampai dengan triwulan 3 tahun 2019, yaitu bulan September tahun 2019, year on year kita adalah tumbuh 0,61. Jadi kita melihat bahwa ini masih ada positif, khususnya di dalam pertumbuhan di bulan September sendiri. Kalau kita lihat bulanannya, dia tumbuh signifikan, yaitu sekitar di atas 2%. Jadi kalau dari mulai ini kita bisa melihat dari setelah pandemi ini, pada masa pandemi ini, setelah Mei, Juni, kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan, memang belum bisa mencapai apa yang telah kita capai di tahun sebelumnya. Baik,
Di sepanjang 2020 artinya ini masih mengalami penurunan, Pak Bob. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Dari beberapa sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar sejauh ini. Kalau kita perhatikan sektor kita itu kan ada sektor residensial atau rumah tangga, kemudian bisnis dan juga industri. Jadi kalau kita lihat dua yang terakhir itu sektor bisnis dan industri mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali, khususnya pada bulan April, Mei dan sebagian pada bulan Juni. Tetapi kalau kita melihat dari residensial, kita kelihatan penaikannya yang cukup tajam, yaitu sekitaran 10% lebih untuk rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa efek pandemi ini memang terasa sekali kepada setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita lihat bisnis, pada waktu awal-awal September, pada waktu awal April terjadinya pandemi yang kita sudah masih masif itu adalah di April itu kita lihat bahwa pertumbuhan daripada rumah tangga masih terjadi. Kenapa? Karena di sini banyak rumah tangga stay at home, perlakuan daripada kita untuk tidak keluar rumah. Jadi kegiatan banyak dilakukan di rumah, sedangkan industri dan juga bisnis itu turun hampir di bawah 10% untuk bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwa semua kegiatan memang agak terhenti di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, dari tiga ini kontribusi daripada tentu saja rumah tangga yang dulunya adalah sekitaran 46-47%, sekarang sudah menjadi lebih besar lagi kontribusinya terhadap total, yaitu mencapai sekitaran 48%. Sedangkan bisnis yang dulunya di atas 20 kontribusinya, tapi sekarang hanya berkontribusi sekitaran 19%. Nah, untuk industri juga yang dulunya sekitaran 29%, sekarang turun menjadi 26%. Begitu kira-kira Mas, karena adanya kegiatan daripada PSBB dan sebagainya. Oke, Pak Bob, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana kontribusi dari per pulau ini untuk 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.